Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, pernah lihat buah bulat berwarna merah yang kulitnya keras dan di dalamnya penuh biji-biji berair bening seperti permata? Itu dia buah delima, atau dalam bahasa latinnya Punica granatum. Buah ini sering disebut sebagai buah surga, bukan cuma karena tampilannya yang cantik, tapi juga karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Nah, di video kali ini kita akan bahas selengkap seputar buah delima. Yuk kita mulai bahas. Buah delima adalah tanaman buah yang berasal dari keluarga Lyceraceae dengan nama ilmiah Punica granatum. Delima dikenal dengan kulit buahnya yang tebal dan keras, sedangkan bagian dalamnya berisi ratusan biji kecil yang dikelilingi oleh cairan merah bening dan manis disebut aril. Bagian aril buah delima Punica granatum inilah yang biasa dikonsumsi, baik secara langsung maupun diolah menjadi jus, selai, sirup, dan obat tradisional. Delima merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran di banyak budaya kuno, bahkan disebut dalam teks-teks sejarah Mesir dan Persia ribuan tahun lalu. Fakta unik buah delima. Satu buah delima bisa mengandung 600 hingga 1400 biji di dalamnya. Warna biji delima tidak selalu merah, ada juga yang merah muda, putih bening, hingga ungu tua tergantung varietasnya. Dalam sejarah Yunani kuno, delima melambangkan keabadian dan kehidupan baru. Di India, buah ini sering dijadikan simbol kecantikan dan kesucian. Delima juga disebut dalam beberapa kitab suci menjadikannya salah satu buah paling legendaris di dunia. Delima berasal dari wilayah Iran, India Utara, hingga kawasan Mediterania Timur, seperti Turki dan Afghanistan. Tanaman ini kemudian menyebar melalui jalur perdagangan kuno Silk Road hingga ke Asia Timur, Afrika Utara, dan akhirnya masuk ke Nusantara. Delima dibawa ke Indonesia oleh pedagang Gujarat dan Timur Tengah, sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Sejak itu, buah delima tumbuh dan beradaptasi di berbagai wilayah tropis Indonesia, terutama di dataran rendah yang panas dan kering. Di Indonesia, delima tumbuh baik di daerah Jawa Timur, Malang, Kediri, Banyuwangi, Jawa Tengah, Klaten, Boyolali, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi Selatan. Selain untuk konsumsi, banyak juga masyarakat menanam delima sebagai tanaman hias atau tanaman obat keluarga toga karena bunganya yang indah dan warna buahnya yang menarik. Umumnya ada 3 jenis delima utama yang dikenal di Indonesia. Delima merah rasanya agak asam segar, paling populer dan sering dijadikan jus. Delima putih rasanya lebih manis, biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Delima ungu atau hitam warnanya gelap keunguan, jarang ditemui tapi sangat eksotis dan kaya antioksidan. Delima bisa tumbuh di berbagai kondisi, tapi hasil terbaik dicapai di ketinggian 0-1000 meter dpl, suhu ideal 25-35 derajat Celcius, jenis tanah lempung berpasir yang gembur, kaya bahan organik, pH tanah 5,5-7, curah hujan sedang tidak terlalu basah. Delima tidak tahan genangan air, jadi penting untuk memastikan sistem drainase yang baik. Berikut langkah-langkah budidayanya. Pembibitan bisa dari biji, stek batang, atau cangkok. Namun untuk menjaga kualitas buah, stek atau cangkok lebih disarankan karena hasilnya sesuai dengan induk. Penanaman, lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm dan diisi campuran tanah gembur tambah kompos tambah pasir. Jarak antar tanaman sekitar 3-4 meter. Penyiraman rutin, tapi jangan terlalu lembab. Pemupukan, berikan pupuk NPK dan kompos 2-3 kali setahun. Pemangkasan, dilakukan untuk membentuk tajuk dan merangsang bunga baru. Pengendalian hama, hati-hati terhadap kutu daun, ulat buah, dan jamur daun. Tanaman delima mulai berbuah pada umur 1,5-2 tahun setelah tanam. Buah matang ditandai dengan kulit yang keras dan berwarna cerah mengilap. Waktu panen ideal adalah 5-6 bulan setelah bunga mekar. Dalam 1 tahun, delima bisa dipanen 2 kali terutama di daerah dengan musim kemarau panjang. Setiap pohon dewasa mampu menghasilkan 50-200 buah per musim, tergantung varietas dan perawatan. Manfaat kesehatan buah delima. Delima bukan sekadar cantik, tapi juga super sehat. Kaya antioksidan punicalagin dan polifenol melindungi sel dari kerusakan, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol jahat LDL, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu melawan infeksi dan peradangan, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kesehatan kulit dan memperlambat penuaan, membantu menjaga keseimbangan hormon dan kesuburan pada wanita. Meskipun sehat, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Gangguan pencernaan ringan karena asam tinggi, reaksi alergi pada kulit bagi sebagian orang,
mengganggu efektivitas obat tekanan darah atau kolesterol jika dikonsumsi bersamaan. Jadi tetap bijak, cukup 1-2 buah delima per hari sudah sangat bermanfaat. Buah delima bisa diolah menjadi jus segar, sirup herbal, selai dan topping dessert, campuran salad buah, masker alami untuk kulit. Biji delima yang dikeringkan juga sering digunakan dalam kuliner Timur Tengah sebagai bumbu dan hiasan makanan. Pasar delima di Indonesia masih terbilang niche tapi potensinya besar. Permintaan meningkat dari sektor industri minuman sehat, produk kecantikan alami, obat herbal, dan ekspor buah eksotis. Harga buah delima segar di pasaran berkisar antara Rp25.000 sampai Rp80.000 per kilogram, tergantung kualitas dan jenis. Sementara produk olahannya bisa bernilai jauh lebih tinggi. Tips tambahan seputar delima. Pilih buah delima yang kulitnya keras dan berat, tandanya berair banyak. Simpan di suhu ruang selama 5-7 hari, atau di kulkas bisa tahan hingga 3 minggu. Gunakan sendok untuk mengeluarkan bijinya agar tidak merusak arilnya. Untuk petani, cobalah varietas unggul seperti delima Spanyol, Bagua, atau Kandahari yang lebih produktif. Nah sahabat tani, itu dia pembahasan lengkap tentang buah delima, si permata merah dari Timur Tengah yang kini tumbuh subur di tanah Indonesia. Cantik, bermanfaat, dan punya nilai ekonomi tinggi, cocok banget untuk dijadikan peluang agribisnis baru. Kalau kamu suka video edukasi tentang buah-buahan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hidrotani, supaya kamu nggak ketinggalan info menarik seputar dunia pertanian modern. Sampai jumpa di video selanjutnya.